Di bawah sebuah kota yang tenang di Iran, terdapat terowongan-terowongan yang dibangun untuk satu alasan yang jelas, yaitu menyelamatkan seluruh komunitas ketika ada musuh yang mendekat. Inilah kota bawah tanah Nushabat yang juga disebut Uyi. Kota ini terletak dekat Kashian di provinsi Isfahan. Di permukaan yang terlihat hanyalah rumah-rumah biasa dan jalan-jalan sempit. Namun di bawahnya terdapat ruangan-ruangan yang saling terhubung, sumur, tangga, saluran ventilasi, dan lorong-lorong sempit. Menurut situs web pariwisata resmi Iran, kompleks bawah tanah ini memiliki 3 tingkat dan dibangun untuk tujuan militer dan pertahanan. Bagian-bagiannya berada sekitar 4 hingga 18 meter di bawah tanah. Dipercaya bahwa pembangunan ini dimulai pada masa Kekaisaran Sasania, lebih dari 1500 tahun yang lalu. Tempat ini terus digunakan dan diperluas pada masa-masa berikutnya, terutama saat terjadi serangan dan peperangan. Ada bukti bahwa tempat ini juga pernah menjadi tempat persembunyian pada masa Mongol. Sebenarnya ini bukanlah kota permanen yang setiap hari dihuni oleh ribuan orang. Sebaliknya, ini adalah tempat perlindungan darurat yang besar ketika musuh terlihat dari kejauhan. Para penduduk bisa masuk melalui pintu-pintu rahasia di dalam rumah, masjid, sumur, dan bagian lain dari kota. Setelah mereka masuk, pintu masuk akan ditutup dan disamarkan agar tidak terlihat oleh musuh. Terowongan-terowongan ini memang sempit dan berliku-liku. Di beberapa bagian, orang yang melewati harus membungkuk. Karena itu, musuh akan kesulitan untuk berlari, menggunakan senjata panjang, atau masuk secara berkelompok. Para penduduk, mereka sudah hafal setiap tikungan. Ada lubang dan jalanan yang tiba-tiba menurun di beberapa jalur yang bisa memperlambat siapapun yang tidak mengenal tempat ini. Setiap ruangan juga tidak memiliki fungsi yang sama. Ada tempat untuk tidur sementara, menyimpan makanan, menampung air, dan tempat duduk bagi keluarga yang menunggu bahaya di atas berlalu. Ada juga ceruk di dinding, tempat menaruh lampu minyak dan barang-barang kecil. Tapi bagian terpenting dari semuanya adalah udara. Ketika banyak orang berdesakan di bawah tanah, udara segar akan cepat habis. Asap dari lampu juga bisa menumpuk. Jadi para pembangun membuat saluran vertikal yang terhubung ke berbagai tingkat. Udara masuk melalui sini dari permukaan. Sumur dan lorong-lorong yang saling terhubung juga membantu udara mencapai ruangan yang lebih dalam. Kompleks ini juga memiliki sistem air sendiri. Pada tahun 2019, dilaporkan penemuan jaringan pasokan air kuno di dalam Nushabat. Ini penting karena orang-orang bisa tinggal di bawah tanah selama beberapa hari sambil menunggu bahaya berlalu. Tanah di daerah itu kuat dan bisa dipahat menjadi ruangan dan terowongan. Tapi setiap penggalian harus dilakukan dengan hati-hati. Jika terlalu banyak tanah yang diambil, langit-langit bisa runtuh. Karena itu, mereka membiarkan dinding dan penyangga di antara ruangan tetap tebal. Seluruh kompleks juga tidak dibangun sekaligus. Kompleks ini bermula dari tempat persembunyian yang lebih kecil. Seiring berjalannya banyak generasi, terowongan, ruangan, sumur, dan pintu masuk rahasia pun bertambah. Karena itu, terbentuklah sebuah tempat perlindungan yang luas tepat di bawah rumah-rumah. Di atas, musuh bisa saja masuk dan menguasai kota. Namun di bawah tanah, ada dunia sendiri yang hanya diketahui oleh para penduduk. Tidak ada gerbang besar, tidak ada tembok tinggi. Pertahanan terkuat mereka adalah sebuah kota yang tidak terlihat. Meskipun orang-orang bersembunyi di bawah tanah, ada 2 hal yang tidak bisa mereka tahan lama-lama. Kekurangan udara dan air. Itulah sebabnya di Nushabat tidak hanya dibuat ruangan-ruangan terpisah. Terowongan, saluran udara, tangga, dan kanalnya saling terhubung. Dengan desain seperti ini, udara bisa sampai ke berbagai bagian tempat perlindungan bawah tanah. Para pembangun menggunakan lubang vertikal yang panjang dari permukaan turun ke terowongan. Ketika suhu dan tekanan udara di permukaan dan di bawah tanah berbeda, udara akan bergerak sendiri di dalam jalur-jalur tersebut. Udara panas dan kotor keluar, sementara udara segar masuk. Ini seperti sistem ventilasi alami yang bahkan tidak membutuhkan listrik. Tanah juga sangat membantu dalam menjaga suhu. Di permukaan bisa jadi sangat panas di siang hari dan dingin saat malam atau musim dingin. Tapi di bawah tanah, perubahan suhu terjadi lebih lambat. Bagian di bawah tanah tidak langsung terkena sinar matahari. Udara dingin dari luar juga tidak langsung masuk. Karena itu, tempat perlindungan menjadi lebih dingin saat panas di permukaan sangat terik dan lebih terlindungi saat cuaca dingin. Hal ini penting karena keluarga bisa tinggal di bawah tanah selama beberapa hari saat ada bahaya di kota mereka. Tapi udara saja tidak cukup. Mereka juga membutuhkan air yang tidak mudah ditemukan atau dikendalikan oleh musuh. Orang-orang Persia telah lama menggunakan kanat, sebuah sistem air bawah tanah
yang membawa air dari daerah yang lebih tinggi ke permukiman yang kering. Terowongan kanat sedikit menurun, jadi air mengalir dengan sendirinya menggunakan gravitasi, tidak perlu pompa atau mesin modern. Di permukaan, yang terlihat hanyalah deretan lubang kecil yang digunakan untuk menggali, membersihkan, dan memperbaiki terowongan. Menurut UNESCO, kanat berperan besar dalam pembentukan dan kelangsungan komunitas di daerah kering Iran. Ini menyediakan air untuk rumah, tanaman, dan permukiman selama ribuan tahun. Saluran air dan sumur juga ditemukan di Nushabat. Pada tahun 2019, dilaporkan penemuan sistem pasokan air yang lebih tua di kompleks bawah tanah tersebut. Dengan cara ini, para penduduk tidak perlu keluar hanya untuk mengambil air saat ada musuh di atas permukaan. Mereka bisa menyimpan air di wadah dan mengambilnya dari sumur atau saluran yang terhubung di bawah tanah. Hal ini sangat penting untuk sebuah tempat perlindungan darurat. Manusia masih bisa menahan lapar selama beberapa jam, tapi jika tidak ada air, tubuh akan cepat melemah. Terutama jika banyak orang berdesakan di tempat yang panas dan tertutup. Karena itu, air adalah salah satu hal pertama yang harus dilindungi. Ada juga saluran yang membantu aliran air dan mencegah penumpukan air di dalam ruangan. Ketika tempat perlindungan bawah tanah dipenuhi air, beberapa bagian tanah bisa menjadi lunak. Jalan-jalan bisa rusak dan bagian dalamnya menjadi berbahaya. Itulah sebabnya air berlebih harus dijauhkan dari area yang digunakan manusia. Di dalam ruangan itu sendiri, kehidupan sangat sederhana. Ada ceruk-ceruk kecil di dinding untuk lampu minyak, peralatan, dan makanan. Lampu-lampu itulah yang memberikan cahaya di terowongan yang gelap. Namun, api harus kecil saja, karena api mengonsumsi oksigen dan menghasilkan asap. Oleh karena itu, saluran udara di atas dan sirkulasi udara yang baik di terowongan sangat penting. Ruang-ruang itu juga lebih dingin dibandingkan di permukaan. Karena itu, beberapa makanan bisa bertahan lebih lama. Keluarga bisa membawa roti, biji-bijian, kurma, kacang-kacangan, dan daging kering, dan makanan lain yang tidak mudah rusak. Makanan yang bisa dimakan tanpa perlu dimasak lama juga lebih praktis. Jika apinya terlalu besar, lebih banyak asap yang harus dikeluarkan. Ini juga bisa menambah panas di ruangan yang sempit. Hidup di bawah tanah tidak nyaman, tidak ada sinar matahari, ruang terbatas, lantai dingin dan keras. Dan jika banyak orang berkumpul bersama, tempat itu akan cepat kotor. Jadi, pemisahan air, makanan, tempat tidur, dan tempat pembuangan kotoran harus diatur dengan baik. Tidak ada bukti kuat bahwa Nushabat memiliki sistem saluran pembuangan modern. Namun, para penduduk pasti harus memiliki cara untuk menjauhkan kotoran dari air minum dan tempat tinggal mereka. Mereka mungkin menggunakan lubang terpisah, wadah, atau bagian terowongan yang lebih jauh. Bukan hanya rasa lapar atau haus yang menjadi musuh di bawah tanah. Ketakutan jauh lebih sulit dihadapi. Saat keluarga-keluarga bersembunyi, mereka mungkin mendengar langkah kaki, derap kuda, teriakan, dan pergerakan musuh di atas permukaan. Semua orang harus tetap diam. Tangisan keras, teriakan, atau suara bising dari dalam terowongan bisa terdengar sampai ke pintu masuk, sumur, atau lubang udara. Karena itu, disiplin sangat penting. Anak-anak dan para lansia bisa dibawa ke ruangan yang lebih dalam terlebih dahulu. Sementara mereka yang mampu bertarung bisa tetap berada di dekat jalur dan pintu masuk. Semua pintu masuk juga tidak ditempatkan di satu lokasi. Ada beberapa pintu masuk yang terhubung ke rumah-rumah dan bagian penting lain dari permukiman. Ada juga jalur yang bisa diakses dari sumur dan area publik. Jika ada bahaya yang mendekat, para penduduk bisa masuk melalui pintu masuk terdekat. Tidak perlu lagi seluruh warga desa berkumpul di satu gerbang di mana mereka mudah terlihat atau dihalangi. Setelah mereka masuk, pintu masuk bisa ditutup dengan kayu, tanah, batu, atau barang-barang rumah tangga biasa. Di mata musuh, yang terlihat hanyalah rumah atau sumur biasa. Di bawahnya, ratusan orang bisa melewati jalan menuju bagian shelter yang lebih aman. Ada terowongan sempit dan berkelok-kelok yang juga dijadikan bagian dari pertahanan. Ketika musuh melewati terowongan, mereka tidak langsung bisa melihat apa yang ada di balik tikungan berikutnya. Dia juga tidak bisa berlari dengan cepat, karena harus membungkuk dan bergerak perlahan. Di beberapa bagian, ada lubang-lubang dalam yang bisa ditutup untuk menjadi jebakan bagi orang-orang yang tidak mengenal jalan. Namun demikian, Nushabat tidak hanya digunakan pada satu masa saja. Bagian-bagian pertamanya dimulai pada masa Sasaniyah. Setelah itu, tempat ini terus diperbaiki dan diperluas seiring bergantinya penguasa dan musuh di Iran. Setiap ancaman baru memberikan alasan untuk menambah terowongan, memperdalam ruangan, dan memperkuat jalur-jalur. Namun, tidak ada bukti jelas bahwa seluruh penduduk bersembunyi di sini saat penaklukan Arab pada abad ke-7. Tidak ada juga catatan tentang tentara yang berjalan di rumah-rumah kosong, sementara semua penduduk berada di bawah tanah.
Kompleks bawah tanah ini jelas dibuat sebagai tempat persembunyian yang aman saat terjadi serangan. Lokasi Nushabat membantu perkembangannya. Tempat ini dekat dengan rute lama yang sering dilewati oleh para pedagang, pelancong, tentara, dan penakluk. Ketika ada perang di wilayah tersebut, pemukiman kecil mudah terkena dampaknya. Makanan dan hewan bisa dicuri, rumah-rumah bisa dibakar, dan orang-orang bisa ditawan atau diperbudak. Penduduk yang tidak bisa segera melarikan diri. Itulah sebabnya tempat perlindungan bawah tanah selalu harus siap. Bukan hanya manusia yang dibawa ke bawah, makanan, air, barang-barang berharga, dan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk memulai kembali setelah serangan juga harus disembunyikan. Di bagian yang sudah digali, ditemukan tembikar dan barang-barang lain dari berbagai zaman. Ini menunjukkan bahwa kompleks ini tidak hanya digunakan satu kali saja. Banyak generasi yang kembali ke sini. Mereka memperbaiki bagian-bagian lama dan membuat jalur baru. Seiring waktu, tampilan tempat perlindungan bawah tanah ini juga berubah. Ada terowongan yang ditutup, ada dinding yang ditambah penyangga, ada jalur yang diperlebar agar keluarga lebih mudah masuk, dan ada pintu masuk yang dipindahkan atau disembunyikan di dalam rumah-rumah baru. Tidak perlu peta lengkap untuk menggunakannya. Setiap keluarga mungkin mengetahui pintu masuk yang dekat dengan rumah mereka. Dari sana mereka akan mengikuti rute keluarga menuju ruangan yang lebih dalam. Pengetahuan tentang jalan bisa diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Mereka harus tahu di mana harus masuk, kemana harus berbelok, dan di mana harus berhenti jika ada bahaya. Persiapan seperti ini sangat penting ketika invasi Mongol datang ke Iran pada abad ke-13. Tentara Mongol menghancurkan banyak kota dan membunuh sangat banyak orang dalam penyerangan mereka. Pada masa seperti ini, tempat perlindungan tersembunyi menjadi sangat penting. Ada laporan bahwa Nushabat digunakan sebagai tempat perlindungan pada masa Mongol. Namun tidak diketahui berapa banyak orang yang bersembunyi di sini atau berapa lama mereka tinggal. Dan jika terjadi pertempuran langsung di dalam terowongan, orang-orang juga tidak perlu tinggal di sini selama berbulan-bulan. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup dari bagian paling berbahaya dari serangan. Jika musuh hanya lewat dengan cepat, beberapa hari saja mungkin sudah cukup. Jika mereka tetap tinggal di kota, maka warga harus menunggu lebih lama di bawah tanah. Setelah aman, mereka akan keluar secara perlahan. Saat memeriksa kerusakan, beberapa rumah mungkin hancur. Hewan dan tanaman mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang akan membangun kembali komunitas masih hidup. Disinilah Nushabat menjadi efektif. Tempat ini tidak bisa menghentikan oleh pasukan besar yang menguasai permukaan. Yang berhasil diselamatkan adalah orang-orang yang membentuk kota itu. Selama keluarga-keluarga masih hidup, mereka punya kesempatan untuk memulai lagi. Kompleks bawah tanah ini terus digunakan dalam waktu yang lama. Ada beberapa sumber yang mengatakan penggunaannya berlangsung hingga periode Qajar. Namun pada akhirnya, kebutuhan akan tempat ini berkurang. Jenis peperangan berubah, jalan dan permukiman juga berubah. Dan perlahan-lahan semakin sulit untuk merawat jaringan bawah tanah yang sangat luas ini. Jika lubang ventilasi tidak dibersihkan, bisa dipenuhi debu, tanah, dan sampah. Jika pintu masuk dibiarkan, bisa tertimbun. Jika ada bagian langit-langit yang rusak, seluruh terowongan bisa tertutup. Dan jika ada air yang masuk, lumpur bisa terbawa ke ruangan yang lebih rendah. Wilayah ini kering hampir sepanjang tahun, tapi hujan deras masih bisa tiba-tiba terjadi. Jika tanah yang keras dan kering tidak segera menyerap air akan cepat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air itu bisa masuk ke sumur tua, lubang, dan poros yang terbuka. Air membawa pasir, lumpur, batu, dan sampah dari permukaan. Jika ini terjadi berulang kali, saluran-saluran akan perlahan-lahan tersumbat. Ada terowongan yang menjadi terlalu berbahaya untuk dimasuki. Ada ruangan yang kekurangan udara. Dan ada pintu masuk yang benar-benar hilang di bawah bangunan-bangunan baru. Orang-orang juga tidak langsung melupakan seluruh kompleks bawah tanah itu. Kemungkinan besar pengetahuan tentang ini perlahan-lahan menghilang. Ketika sebuah pintu masuk tidak lagi digunakan, itu tidak lagi diajarkan kepada generasi berikutnya. Ketika rumah tempat pintu masuk itu berada rusak, lorongnya bisa saja tertutup. Ketika rumah baru dibangun di situ, mungkin saja bukaan lama tertutup tanpa diketahui oleh pemilik baru kemana bukaan itu menuju. Selama bertahun-tahun, pengetahuan bertahan hidup yang dulunya sangat penting, kini hanya menjadi bagian dari cerita-cerita. Mungkin ada beberapa penduduk yang tahu bahwa ada ruangan tua di bawah beberapa rumah. Tapi mereka tidak tahu seberapa luas hubungan antar ruangan itu. Bagi sebagian orang, yang ada di bawah hanyalah basement biasa, sumur tua, atau area penyimpanan kecil.
Mereka tidak menyangka bahwa semua itu ternyata terhubung ke jaringan yang lebih besar. Jadi ketika terowongan-terowongan itu ditemukan kembali pada awal tahun 2000-an, tempatnya sendiri, Nusyabat, bukanlah tempat yang baru. Penemuan barunya adalah ukuran sebenarnya dan koneksi dari lorong-lorong bawah tanah tersebut. Cerita tentang tahun pasti penemuan itu berbeda-beda. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa terowongan itu ditemukan pada tahun 2002, 2004, atau 2006 ketika seorang penduduk sedang menggali sumur atau parit pembuangan. Yang jelas, secara tidak sengaja, seorang penduduk lokal membuka bagian dari kompleks bawah tanah saat sedang menggali di propertinya. Dari situ, penggalian arkeologi yang lebih teratur pun dimulai. Pada musim-musim awal penggalian, sekitar 500 meter persegi dari kompleks tersebut telah dibersihkan dan dipelajari. Ditemukan tingkat-tingkat yang saling bertumpuk, tangga-tangga sempit, sudut-sudut buta, lorong pertahanan, dan batu-batu yang digunakan untuk menutup beberapa jalur. Penggalian juga menunjukkan bahwa masih banyak bagian yang tersembunyi di bawah kota modern. Sulit untuk digali secara keseluruhan karena ada rumah, jalan, masjid, dan bangunan lain di atasnya. Tanahnya tidak bisa begitu saja diangkat tanpa kehati-hatian. Fondasi rumah bisa melemah, terowongan juga bisa runtuh dan melukai orang-orang di atasnya. Karena itu, eksplorasi dilakukan secara perlahan dan terkontrol. Setiap bagian baru harus dibersihkan, diukur, diperkuat, dan dicek keamanannya sebelum dibuka. Ada juga beberapa lorong yang sudah tidak bisa dimasuki karena tersumbat atau runtuh. Artinya, seluruh kota bawah tanah Nusyabat masih belum sepenuhnya terlihat. Bagian yang terbuka sekarang hanya sebagian kecil dibandingkan dengan kemungkinan luas jaringan di bawah kota. Dan seiring penelitian terus berlanjut, nilai sebenarnya dari tempat ini semakin jelas. Ini bukanlah peradaban rahasia yang terpisah dari orang-orang yang tinggal di permukaan. Ini juga bukan kota permanen dengan populasi sendiri yang tinggal dalam kegelapan selama berabad-abad. Ini adalah sistem bertahan hidup yang luas yang terhubung dengan kota yang sebenarnya. Ketika kehidupan di permukaan masih damai dan normal. Di sanalah para penduduk bekerja, berbisnis, memasak, dan membesarkan keluarga mereka. Namun ketika bahaya datang, ada Nusyabat kedua yang menunggu di bawah kaki mereka. Seiring berjalannya waktu, Nusyabat tidak lagi membutuhkan tingkat kesiapan seperti dulu. Serangan ke daerah itu berkurang dan cara berperang pun berubah. Kota modern di atasnya juga semakin luas. Karena terowongan sudah jarang digunakan, terowongan itu pun perlahan-lahan dilupakan. Dan ketika dibiarkan, beberapa pintu masuk tertimbun tanah dan sampah. Beberapa lorong runtuh, sementara yang lain ditutup ketika rumah, jalan, dan bangunan baru dibangun. Pengetahuan tentang hubungan antar ruangan yang lama juga hilang. Mungkin beberapa keluarga tahu ada ruang bawah tanah atau terowongan tua di bawah rumah mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bagian dari jaringan bawah tanah yang lebih besar. Tidak ada cukup bukti bahwa kekeringan parah adalah alasan utama mengapa tempat itu dilupakan. Yang terjadi sebenarnya lebih sederhana. Ketika sesuatu tidak lagi digunakan, itu tidak lagi dirawat. Ketika orang-orang terakhir yang mengetahui jalan-jalan itu meninggal, pengetahuan tentang cara menggunakannya juga ikut hilang. Setelah beberapa generasi, bekas tempat perlindungan darurat itu menjadi cerita samar-samar saja. Situs di Nusyabat kembali ditemukan pada awal tahun 2000-an, ketika seorang penduduk secara tidak sengaja menemukan bagian dari terowongan saat menggali di propertinya. Laporan tentang tahun dan cara penemuan yang tepat berbeda-beda. Namun sejak saat itu, penggalian dan penelitian yang lebih teratur terhadap kompleks bawah tanah pun dimulai. Di sana para peneliti mengetahui bahwa tidak hanya ada satu ruangan di bawah tanah, banyak terowongan dan ruang yang saling terhubung. 3 tingkat telah ditemukan yang berada sekitar 3 hingga 18 meter di bawah kota modern. Namun, seluruh jaringan tersebut masih belum sepenuhnya digali. Banyak bagian yang tersumbat oleh tanah, lumpur, dan batu runtuh. Beberapa di antaranya berada tepat di bawah rumah-rumah dan gedung-gedung umum. Penggalian sembarangan sangat berbahaya. Jika sebuah dinding penyangga rusak, langit-langit bisa runtuh. Fondasi bangunan di atasnya juga bisa terdampak. Itulah sebabnya setiap bagian harus dibersihkan dengan hati-hati. Ruangan diukur terlebih dahulu. Diperiksa apakah ada retakan, lalu bagian yang lemah diberi penyangga. Dan barulah para peneliti diizinkan masuk. Tidak berarti ada tingkat yang lebih dalam hanya karena masih ada terowongan yang belum dibuka. Mungkin ada ruangan tambahan atau koneksi ke bagian lain kota, tapi itu harus ditemukan terlebih dahulu sebelum bisa dikatakan benar-benar bagian dari kompleks ini. Alasan Nusyabat dibangun juga harus dipahami dengan cara yang sama. Tidak perlu ada bencana global misterius untuk menjelaskan ukurannya yang besar. Tidak ada bukti bahwa tempat ini dibangun sebagai perlindungan terhadap panas matahari yang ekstrim,
badai pasir mematikan, serangan biologis, atau kiamat kuno. Tempat ini juga tidak dibangun sebagai pusat karantina untuk penyakit yang menyebar di jalur sutra. Fungsi yang paling jelas adalah sebagai pertahanan. Selama berabad-abad, Iran Tengah telah mengalami serangan, perang, dan pergantian penguasa. Rumah-rumah biasa dan tembok rendah mudah ditembus oleh pasukan yang lebih besar. Karena itu, para penduduk membuat tempat yang sulit terlihat. Kedalaman Nusyabat tidak berlebihan untuk tujuan itu. Semakin dalam ruangan, semakin sulit suara dari dalam terdengar. Tempat ini juga lebih sulit dijangkau dari permukaan. Level-level yang terpisah memberikan perlindungan tambahan. Jika satu bagian ditemukan, jalur menuju bagian berikutnya masih bisa ditutup. Semua terowongan juga tidak dibangun secara bersamaan. Tempat ini bermula sebagai tempat perlindungan yang lebih kecil pada masa Sasanian. Seiring penggunaannya yang terus berlanjut, ruangan baru, jalan, dan fitur pertahanan pun ditambahkan. Jadi Nusyabat berkembang bukan karena orang-orang sedang mempersiapkan diri untuk bencana besar. Tempat ini berkembang karena mereka berulang kali membutuhkan jenis perlindungan yang sama. Ketika ruangannya kurang, mereka menambahkannya. Jika ada terowongan yang mudah dimasuki, mereka mengubah jalurnya. Jika ada rumah baru di atasnya, mungkin akan dibuat pintu masuk baru di bawahnya. Selama bergenerasi-generasi, seluruh sistem menjadi lebih luas dan lebih rumit. Tempat ini juga tidak dibuat untuk ditinggali selamanya. Ada air, udara, area penyimpanan, dan tempat untuk tidur sementara. Tapi tempat ini tidak memiliki cukup cahaya, ruang, makanan, dan sanitasi untuk kehidupan normal selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tempat pelindungan bawah tanah ini memang untuk keadaan darurat. Ketika musuh datang, para penduduk akan masuk ke dalam. Setelah situasi di luar aman, mereka akan kembali ke permukaan. Mereka tetap bercocok tanam, memelihara hewan, berdagang, dan hidup bersama keluarga mereka di sana. Nusyabat bukanlah pengganti kota di permukaan. Ini adalah bagian tersembunyi dari kota yang hanya digunakan saat diperlukan. Saat ini, ada bagian dari kompleks bawah tanah yang dibuka untuk para pengunjung. Namun, hanya bagian tertentu yang boleh dimasuki, karena penelitian dan perlindungan situs masih terus dilakukan. Tidak mudah untuk merawat sebuah struktur kuno yang berada di bawah komunitas modern. Peningkatan jumlah pengunjung dapat menambah kelembapan dan karbon dioksida di dalam ruangan. Bagian tanah yang lunak juga bisa rusak jika sering disentuh atau diinjak. Konstruksi di atasnya juga harus diawasi. Bangunan berat, pipa, saluran air, dan penyalian dapat mempengaruhi terowongan tua yang belum ditemukan. Jadi pekerjaan para peneliti bukan hanya penggalian saja. Mereka juga harus membuat peta jalur, memperkuat bagian-bagian yang lemah, dan memastikan keselamatan orang-orang yang tinggal di atasnya. Dengan setiap terowongan baru yang ditemukan, kita semakin mengenal orang-orang yang membuatnya. Mereka bukanlah raja atau jenderal terkenal. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk biasa, petani, pengrajin, pedagang, dan orang tua yang ingin melindungi keluarga mereka. Mereka tidak memiliki komputer modern, bor listrik, atau mesin konstruksi besar. Mereka menggunakan alat sederhana dan tenaga sendiri untuk menggali di bawah rumah mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan tentara yang datang ke wilayah mereka, tapi mereka bisa mengendalikan apakah musuh akan melihat mereka atau tidak. Itulah yang membuat Nusyabat unik. Kota ini tidak mengalahkan para penjajah dalam satu pertempuran besar. Mereka menghilangkan sasaran utama dari serangan. Di permukaan, rumah, tanaman, dan harta benda mungkin bisa diambil. Namun di bawah tanah, komunitas tetap hidup dan bisa kembali serta memulai lagi. Sekarang terowongan-terowongan itu kembali sunyi. Tidak ada lagi keluarga yang bersembunyi di ruangan gelap. Tidak ada lagi penjaga yang menunggu di lorong-lorong sempit. Namun, jejak ribuan jam kehidupan masih tertinggal di dinding-dindingnya. Setiap tangga, lubang, dan tikungan dibuat karena ada orang-orang yang tidak mau menyerah pada bahaya. Dan itulah nilai sejati dari Nusyabat. Ini bukanlah bukti dari peradaban maju yang hilang. Ini adalah bukti dari sebuah komunitas yang menemukan cara untuk bertahan hidup. Bukan dengan pasukan yang lebih besar, tetapi dengan membangun seluruh kota yang bisa menghilang di bawah tanah.